Konsep perwakilan pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi untuk memastikan segala bentuk kemauan dan keinginan masyarakat yang jumlahnya begitu banyak itu berupa aspirasi tersampaikan dan dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya berupa nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua. Konsep perwakilan pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi untuk memastikan segala bentuk kemauan dan keinginan masyarakat yang jumlahnya begitu banyak itu berupa aspirasi tersampaikan dan dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan. Atau konsep perwakilan politik merupakan sebuah kegiatan untuk membuat suara, pendapat, dan perspektif semua warga negara dihadirkan dalam sebuah proses pengambilan kebijakan publik, sebagaimana yang disampaikan Hana Pitikin dalam bukunya yang berjudul The Concept of Representation. Konsep representasi politik paling tidak menampilkan aktor politik yang bersuara dengan mengatasnamakan orang lain atau masyarakat dalam sebuah panggung politik. Perwakilan politik ini paling tidak dapat difahami dengan melihat komponen yang menjadi kunci perwakilan politik serta melakukan penelusuran terhadap banyak literatur tentang konsep perwakilan politik ini. Mengenai komponen yang menjadi kunci perwakilan politik paling tidak ditemui, yaitu yang mewakili bisa berupa organisasi atau lembaga negara, yang diwakili berupa konstituen, klien atau masyarakat, yang direpresentasikan berupa opini, sudut pandang, wacana, dan yang lainnya, yang dititipkan berupa pendapat dan kepentingan. Memahami konsep perwakilan dapat dilakukan dengan mudah, namun pada beberapa kasus ditemui sedikit kesulitan, terutama jika diperhadapkan dalam memberikan pemaknaan pada orang-orang yang mewakili konstituennya dari daerah pemilihannya dengan diwakili organisasi informal. Andre Revolt yang berusaha menengahi kebuntuan itu dengan A General Theory of Representation yang mengidentifikasi representasi audiens relevan yang menerima seseorang sebagai perwakilannya. Namun itu pada ujungnya kemudian diperhadapkan pada kemungkinan yang tidak demokratis, terlebih bahwa tidak adanya sebuah mekanisme yang dihadirkan untuk memperoleh pengakuan sebagai perwakilan. Dalam sebuah sejarah yang sangat panjang tentang konsep perwakilan politik ini, ditemui pada dua wacana yang selalu menjadi bahasan dalam sebuah diskusi, yaitu sebagai delegasi atau sebagai wali, dan itu ditemui pada beberapa catatan yang dikemukakan beberapa pemikir yang memberi perhatian tentang ini, seperti James Madison, Edmund Burke, dan Hana Pitikin, dengan ragam bentuk dan penamaan, namun substansinya bahwa konsep perwakilan politik dihadirkan bersifat imperatif dalam sebuah organisasi yang besar dengan jumlah anggota yang banyak. Negara merupakan perumpamaan sederhana yang mudah difahami. Dalam sebuah negara dengan wilayahnya yang sangat luas serta jumlah penduduknya yang begitu banyak hingga mencapai ratusan juta penduduk yang ada di dalamnya, menjadi alasan konsep perwakilan ini dihadirkan. Konsep perwakilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konsep demokrasi yang menghendaki kedaulatan di tangan rakyat, atau rakyat memiliki kekuasaan tertinggi atau menempatkan rakyat di posisi hierarki tertinggi. Maka aspirasi rakyat merupakan sebuah keharusan untuk didengarkan atau dijadikan sebagai bagian penting dalam mengambil keputusan berupa kebijakan. Lembaga legislatif yang dihadirkan dalam sebuah negara
mengejawantahkan konsep perwakilan politik ini. Karena kehadirannya itu tidak bisa dipisahkan dengan realitas keberadaan rakyat sebagai bagian dari negara yang memiliki hierarki kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Keberadaan lembaga legislatif dengan orang-orang yang ada di dalamnya itu menerima sebuah tugas dan tanggung jawab besar karena mengemban amanah berwujud kedaulatan rakyat. Ada beberapa negara memilih sistem presidensil dan pada kesempatan yang sama ada juga yang menjatuhkan pilihan yang berbeda dengan memilih sistem parlementer. Ada banyak argumen yang dijadikan sebagai alasan dalam memilih di antara kedua sistem itu. Namun, secara umum bahwa dengan pertimbangan kecocokan dengan negara itu umum dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih. Di samping pertimbangan lain, pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam proses pengambilan kebijakan publik itu menjadikan persoalan stabilitas pemerintahan. Terlepas dari timbang-menimbang itu, salah satu yang menjadi bagian yang sangat menantang di sini adalah bagaimana lembaga legislatif menunjukkan eksistensinya atau memposisikan dirinya dengan sebenar-benarnya dalam konteks lembaga perwakilan. Artinya bahwa setiap kebijakan yang hadir haruslah dengan sebenar-benarnya berwujud suara rakyat. Jika ditemui keragaman suku dan agama termasuk kewilayahan, maka lembaga legislatif dalam sebuah negara harus mampu merepresentasikan itu, termasuk keputusan dan kebijakan publik yang dihadirkan. Lembaga legislatif itu haruslah diberi dukungan besar untuk menjadikannya bekerja dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam sebuah konstitusi negara atau hakikat keberadaannya sebagai lembaga perwakilan. Niat tulus untuk menjadikan lembaga legislatif menjadi lembaga yang modern, eksis dan berfungsi, paling tidak bahwa harus diberikan perhatian pada aspek bagaimana dia bisa bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana tugas yang diembannya. Dalam sebuah negara modern dengan wilayahnya yang luas serta penduduknya yang besar, maka harus dihadirkan sebuah relasi yang kuat antara lembaga legislatif yang berisi orang-orang terpilih dengan masyarakat sebagai bagian yang diwakili. Karena sebagai wakil, maka sangat dapat dipastikan bertemu dengan ragam masalah yang berupa tuntutan akan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara yang mewakili dengan yang diwakili merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadikan lembaga legislatif itu bekerja sebagaimana dia dihadirkan, maka hubungan tersebut itu harus berkelanjutan karena dengan terhubungnya antara yang mewakili dengan yang diwakili itu, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dihadirkan menjadi benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk mendalami lembaga legislatif di negara ini, di Indonesia ini, maka pelacakan sejarah yang panjang dalam konteks Indonesia dipastikan Anda akan bertemu dengan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi awal keberadaan lembaga legislatif di Indonesia hingga pada bagaimana dalam perjalanannya yang sangat dinamis diketahui mengalami perubahan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jika bermaksud melihat lembaga legislatif dengan melihat struktur, fungsi dan mekanisme pengisian atau rekrutmen, atau melihat jumlah anggota, sistem komisi dan jumlah majelis atau hubungan kelembagaan serta fungsi yang dijalankan termasuk relasinya dengan dinamika politik, maka perjalanan sejarah lembaga legislatif yang ada di negara ini telah menawarkan bahasan yang sangat menarik sebagai materi bahasan yang sangat kaya atau lebih dari cukup untuk memahami lembaga legislatif. Ada banyak materi bahasan yang sangat menarik yang saya sungguhkan kepada Anda pada sesi ini untuk memastikan pemahaman Anda dengan sebaik mungkin tentang konsep perwakilan. Kita akan melihat konsep perwakilan dengan tidak cara parsial, atau kita akan melihat konsep perwakilan dengan materi yang lebih luas hingga menjangkau konsep perwakilan yang dipraktekkan di berbagai negara yang ada di belahan dunia. Meskipun tetap terbatas karena ketidakcukupan durasi waktu yang disediakan di mata kuliah ini.
meskipun kita menjelajahi konsep perwakilan ini di berbagai negara yang ada, namun porsi yang banyak tetap diberikan dalam memahami lembaga legislatif di negara ini, di Indonesia. Guna membangun kemampuan Anda dalam memahami konsep perwakilan di Indonesia dengan baik, ada banyak hal yang menarik yang ditemui dalam bahasan ini dalam sebuah upaya untuk memahami lembaga legislatif yang ada di negara ini. Hal itu dikarenakan bahwa negara ini telah melalui sebuah sejarah yang panjang, telah melalui ragam dinamika yang bisa menunjukkan kepada Anda sebuah peristiwa bagaimana dinamika politik yang terjadi di negara ini di masa lalu, termasuk dinamika bagaimana konsep perwakilan politik dihadirkan dan terlembagakan. Memahami sejarah, relasi, struktur, dan fungsi hingga pada proses rekrutmen menjadi bagian penting disungguhkan dalam bahasan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.